Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Yoktaviani, NPM saya 121202001. Pada kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyembuhan uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan langkah-langkah penyembuhan uji normalitas. Uji normalitas. Yang pertama, harus import data terlebih dahulu. Langsung aja klik file, klik open, klik data. Di sini langsung aja cari datanya itu ada di mana. Kalau saya simpennya di local disk, di folder YARC, di folder semester 3, dan di sini. Nah, di sini pilih dulu file of type-nya. Saya milih yang Excel. Nah, di sini langsung aja buka datanya, lalu klik OK. Klik Open. Tunggu sebentar. Nah, di sini datanya sudah muncul. Di sini ada variabel income, earns, wealth, experience, dan age. Langsung aja cek dulu apakah datanya normal atau enggak. Klik analyze, klik regression, klik linear. Nah, di sini income-nya kita pindahin ke dependent, earns, wealth, experience, dan age-nya kita pindahin ke independent. Lalu klik save. Nah, di sini checklist unstandardized-nya agar muncul nilai residualnya. Lalu klik continue, lalu OK. Nah, di sini sudah muncul nilai residualnya. Langsung aja klik analyze, klik non-parametric test, klik legacy dialogs, klik one sample KS. Di sini yang standardized-nya kita pindahin ke test variable list, lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat nilai signifikannya itu 0,07, berarti di bawah 0,05. Di sini nilai signifikannya itu 0,007, yang artinya di bawah 0,05. Menandakan bahwa data tidak normal. Nah, kita perlu sembuhin nih data ini agar nilai signifikannya itu lebih dari 0,05. Balik ke data yang tadi. Nah, sebelum melakukan penyembuhan, kita harus tahu variabel mana yang bikin data ini tuh tidak normal. Apakah income, apakah earns, apakah wealth, apakah experience, atau age. Langsung aja klik analyze, klik non-parametric test, klik legacy dialogs, klik one sample KS.
Nah, di sini kita tuker unstandardized-nya ke sini, kita tuker sama semua variabel ini. Income, wealth, EXP, age, kita pindahin ke test variable list, lalu klik OK. Nah, di sini signifikannya itu yang income itu 0,048, yang artinya di bawah 0,05, walaupun ini sebenarnya mendekati tapi tetap di bawah 0,05, earns-nya 0,03, wealth-nya 0,00, experience-nya 0,2, age-nya 0,82. Nah, sini udah kelihatan banget yang di bawah 0,05 itu income, earns, dan wealth. Sedangkan untuk yang di atas 0,05 itu ada experience dan age. Experience dan age ini berarti sudah normal. Jadi yang harus kita sembuhin itu income, earns, dan wealth. Nah, sekarang kita langsung aja tentuin grafiknya. Sekarang kita langsung aja tentuin grafiknya, klik graphs, lalu klik legacy dialog, lalu klik histogram. Nah, di sini kita coba satu-satu dulu. Yang pertama itu income, di checklist, display normal curve-nya, lalu klik OK. Tunggu sebentar, karena sedang proses. Nah, ini sudah muncul graphs-nya. Sekarang munculin lagi grafik untuk earns dan wealth. Caranya masih sama. Nah, ini sekarang kita pindahin and earns-nya ke tabel yang kanan, lalu klik OK. Ya, tunggu sebentar teman-teman. Nah, sudah. Sekarang yang wealth. Caranya masih sama. Di sini kita tuker variabel wealth dan ke kanan, lalu klik OK. Nah, sudah muncul. Di sini kita lihat satu-satu dari income. Garis kurvanya ini tuh lumayan tinggi, agak menjorok ke kiri ya teman-teman. Berarti termasuk yang saya lihat sih ini bentuknya termasuk substansial, karena agak ke kiri jadi substansial positif. Lalu untuk yang earns ini tuh kurvanya itu lumayan tinggi dan agak menjorok ke kiri, bahkan sudah ke kiri. Jadi menurut saya ini substansial positif juga. Untuk yang wealth ini kurvanya rendah, menjorok ke kiri. Menurut saya ini bentuknya itu Oke, maaf tadi ada gangguan. Jadi menurut saya grafik yang untuk wealth ini kurvanya itu membentuk moderate positif.
Satu, karena kurvanya ini rendah. Yang kedua itu, kenapa bisa dibilang positif? Karena dia lebih condong ke kiri. Nah, sekarang balik lagi ke datanya. Tadi karena sudah tahu bentuk datanya, bentuk grafiknya yang income, earns, dan wealth. Income itu substansial positif, earns itu substansial positif juga, dan wealth moderate positif. Nah, jadi kalau substansial itu pakai logaritma atau learn, atau learn, atau logaritma natural. Sedangkan moderate itu pakai SQRT. Sekarang langsung aja kita melakukan penyembuhan. Yang pertama kita klik transform, lalu compute variable. Sekarang kita yang income dulu, jadi di sini ketik di target variabel itu ketik ln underscores income, lalu di sini untuk yang numeric experience-nya kita sini klik all dulu, lalu kita cari di sini ln. Kita pindahin ke numeric expression, lalu di sini income-nya kita pindahin ke kanan. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul. Lakukan yang sama untuk yang income, yang earns, karena sama-sama menggunakan ln, klik transform, klik compute variable. Di sini kita ganti earns. Lalu di sini kita ganti juga yang earns, jadi klik lagi ln, pindahin ke sini, lalu earns pindahin ke kanan, ke numeric expression, lalu klik OK. Nah, sudah muncul. Karena tadi yang well itu moderate bentuknya, jadi kita menggunakan SQRT. Di sini kita ganti target variabelnya kita ganti SQRT underscore wealth. Nah, di sini kita hapus, kita cari di sini SQRT. Pindahin ke atas, lalu di sini wealth-nya kita pindahin ke sini. Ke kanan ke numeric expression, lalu klik OK. Nah, sudah muncul ini SQRT wealth-nya. Jadi langsung aja kita uji normalitas lagi, tapi kita harus cek satu-satu apakah ln income dan earns-nya
apakah LN income, earns, dan SQRT world-nya udah normal apa belum. Sekarang langsung aja klik analyze, klik non-parametric test, klik legacy dialogs, klik one sample QS. Nah, sini kita pindahin LN income. Kita pindahin LN income, di sini kita tuker. Nah, di sini kita pindahin LN income, LN earns, SQRT wealth ke test variable list. Lalu oke. Nah, di sini udah 0,200, 0,2, dan 0,85, yang berarti udah lebih dari 0,05. Lalu, di sini itu tiga-tiganya itu sudah normal semua karena sudah ditransform. Nah, di sini kita bisa langsung munculin nilai residualnya agar bisa uji normalitasnya. Langsung aja ke datanya. Sekarang klik analyze, klik regression, klik linear. Lalu dependennya itu kita ganti menjadi LN income, independennya kita tuker jadi LN earns, lalu SQRT wealth, lalu jangan lupa EXP dan H-nya juga kita pindahin ke independen. Nah, di sini pastiin unstandardized-nya udah di checklist, lalu continue, lalu oke. Di sini residual 2-nya sudah muncul. Langsung aja klik analyze, klik non-parametric test, klik legacy dialogs, klik sample QS. Nah, jadi yang ketiga ini kita pindahin ke sini, kita ganti yang unstandard yang terakhir. Kita pindahin ke test variable list, lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat nilai signifikannya sudah 0,179, yang tadinya itu 0,007. Berarti datanya itu sudah normal. Ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke penyembuhan pada uji multikolenialitas. Nah, sekarang kita buka dulu datanya. Nah, sudah muncul. Yang pertama kita masukin dulu. Pertama itu klik analyze, klik regression, nah, klik linear. Nah, di sini dependennya itu income. Nah, independennya itu sisanya itu earns, wealth, dan experience dan age. Lalu klik statistik, di sini collinearity-nya di checklist, lalu klik continue,
continue, dan oke. Nah, kita langsung lihat ke tabel koefisien, langsung fokus ke tabel toleransi dan VIF. Di sini yang tidak normal itu EXP dan H, karena di sini yang Ernst dan Weldt-nya itu semuanya yang toleransi itu minimal 0,01 dan VIF-nya harus di bawah 10. Nah, di sini yang EXP itu ngepas banget. Jadi nyaris memiliki gejala multikolinearitas dan VIF-nya juga lebih dari 10. Jadi bisa disimpulkan kalau variabel EXP dan H itu memiliki gejala multikolinearitas. Dan di sini VIF-nya yang H juga hampir 10, nyaris 10. Jadi ini bisa juga memiliki gejala multikolinearitas. Nah, di sini saya akan sembuhin variabel experience dan H. Jadi kita itu mau pindahin nih variabel experience dan H ini mau kita pisahin. Langsung aja klik analyze, klik regression, klik linear. Nah, di sini EXP-nya kita hapus dulu. Lalu oke. Sorry. Jadi di sini klik analyze dulu, klik regression, klik linear. Nah, di sini EXP-nya kita hapus dulu. Sorry, yang dihapus itu yang income dulu. Income. Astagfirullahaladzim. Yang H, jadi EXP-nya kita masukin dulu. Sorry. Lalu save-nya yang di sini save-nya kita langsung aja klik OK. Nah, di sini nilai toleransinya itu, sini kita lihat di tabel koefisien ya teman-teman. Di sini di kolom toleransi itu nilainya itu sudah di atas 0,01 semua, dan VIF-nya juga di bawah 10 semua. Karena di sini itu nggak ada variabel H-nya, jadi sudah nggak ada gejala multicolnya. Nggak ada gejala multicolnya lagi. Tadinya VIF itu yang VIF-nya EXP itu 10,007, sekarang jadi 1,2. Jadi dia ini sudah terbebas dari gejala multikolinearitas. Sekarang diuji lagi, tapi diganti variabelnya. Klik analyze, klik regression, klik linear. Nah, di sini kita ganti jadi yang H. Langsung klik OK. Nah, di sini tuh. Sekarang yang H juga sudah normal semua. Di sini sudah lebih dari 0,1 itu nilai toleransinya, dan FIF-nya juga udah di bawah 10. Tadi kan 9, sekian yang hampir mendekati 10 udah.
sekarang sudah 1,2 juga. Jadi datanya itu sudah normal dan tidak ada gejala kolonialitas lagi. Sekarang saya akan menjelaskan penyembuhan pada uji heterokedastisitas. Langsung aja kita import datanya dari Excel. Kita pakai data contoh panel 1, lalu open, lalu klik OK. Nah, di sini datanya itu sudah muncul. Langsung aja klik Analyze, klik Regression, klik Linear. Di sini dependennya itu Y1, independennya itu X2 dan X3. Lalu klik Save, lalu unstandard nya di checklist. Untuk memunculkan nilai residualnya, lalu klik Continue, lalu klik OK. Nah, sudah muncul residual satunya, langsung aja kita transform. Klik transform, klik compute variable. Nah, di sini diisi targetnya itu apps res 1. Nah, di sini pilih all, di sini pilih cari yang apps. Mana tuh apps? Nah, pilih yang apps lalu pindahkan, lalu di sini residual satunya kita pindahin ke sini, lalu klik OK. Nah, sudah muncul residual satunya. Absolute residual satunya sudah muncul. Setelah itu, langsung aja kita uji Gletser. Klik Analyze, klik Regression. Klik Linear. Lalu di sini dependennya itu kita ganti jadi yang apps residual 1. Lalu independennya sama. Klik Save di unchecklist ini yang standardized-nya. Lalu continue, lalu klik OK. Nah, langsung aja kita lihat di tabel koefisien. Lihat nilai signifikannya itu untuk X2 itu 0,019 dan X3 itu 0,890. Berarti variabel X2 terdapat gejala hetero karena kurang dari 0,05. Jadi yang perlu disembuhkan itu variabel X2 ini karena kurang dari 0,05. Jadi sebelum disembuhkan itu variabel X2 ini, kita perlu tahu apakah di dalam data ini ada yang ekstrim atau tidak. Langsung aja di sini klik Graphs, klik Legacy Dialog, lalu klik bar. Nah, di sini kita pilih yang Value of Individual Cases, lalu klik Define. Nah, di sini karena kita harus mulai satu-satu, harus mengecek ini satu-satu. Karena yang mau disembuhkan itu X2, jadi X2 kita pindahin ke bar represent, lalu klik OK. Tunggu sebentar. Nah, di sini,
Ulangi, di sini klik grabs, klik legacy dialog, lalu klik bar. Nah, di sini itu yang di 2. Sama aja ini grafiknya. Jadi, yang ini tinggi banget, ini tuh di nomor 40. Jadi kita harus hapus data nomor 40. Oke, balik lagi ke datanya, kita cari data nomor 40. Di sini kita hapus, kita klik, lalu klik kanan, lalu klik clear. Nah, sudah dihapus, langsung aja klik analyze, klik regression, klik linear. Posisinya masih sama, lalu klik OK. Langsung lihat ke tabel koefisien. Nah, di sini signifikannya itu yang S2 dan S3 sudah berada di atas 0,05, yaitu signifikan X2 itu 0,53 dan X3 itu 0,904. 0,904. Berarti kedua variabel ini tuh sudah terbebas dari heterokedastisitas. Sekarang kita sekarang kita penyembuhan pada uji autokorelasi. Nah, kita import dulu datanya, masih sama, file output-nya kita ganti, Excel, pakai data contoh panel lagi, lalu klik open, lalu klik OK. Nah, di sini datanya sudah ada. Untuk melakukan uji autokorelasi, pertama kita harus uji ras dulu, klik analyze, klik regression, klik linear, lalu dependennya itu Y1, independennya itu X2 dan X3. Lalu klik save, di sini checklist unstandardized-nya, lalu continue, lalu klik OK. Terus kan nilai residual satunya sudah muncul. Sekarang langsung aja klik analyze, klik non-parametric, lalu klik legacy dialog, lalu klik one sample GS. Klik runs. Pindahin standardized-nya itu ke kanan, lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat di tabel rantesnya itu signifikannya itu 0,000, yang artinya itu terdapat autokorelasi karena di bawah 0,05, maka dari itu perlu menyembuhkan data agar signifikannya lebih dari 0,05. Sebelum kita penyembuhan, kita harus mentransform variabel Y1, X2, dan X3. Lalu klik transform, klik complete variable. Di sini target variabelnya itu diisi dengan ln underscore Y1, lalu di numeric expression-nya itu di sini klik all dulu, lalu klik ln, kita cari ln, kita pindahin. Nah, di sini kita pindahin Y1 ke sini. Lalu klik OK. Dan lakukan yang sama pada X2 dan X3. Di sini ln Y1 sudah muncul. Nah,
Nah, sudah muncul juga. Sekarang X3 masih sama caranya. Nah, sudah muncul ln X2 dan X3-nya. Sekarang kita harus memunculkan nilai residualnya dulu dari ln Y1, ln X2, dan ln S3. Di sini klik analyze, klik regression, klik linear. Nah, di sini dependennya itu kita ganti jadi ln Y1, independennya itu ln X2 dan ln X3. Di sini save-nya di checklist, lalu continue, lalu standardized-nya di checklist, lalu continue, lalu oke. Sudah muncul residual 2-nya. Sekarang kita harus uji normalitasnya dulu. Selanjutnya klik analyze, klik non-parametric, klik legacy dialog, lalu klik on sample KS. Sekarang kita pindahin standar dash yang kedua ke kanan, lalu klik OK. Nah, di sini signifikannya 0,2 yang berarti datanya sudah normal karena sudah ada di atas 0,05. Berarti sekarang kita sudah bisa mulai uji autokorelasinya. Sekarang kita transform lagi ln1, ln X2, dan ln S3. Klik transform, klik compute variable. Di sini targetnya kita ganti jadi elak ln Y1 Nah, di sini kita ganti lak ln buka kurung dulu, lalu ln Y1 tutup kurung, lalu oke. Nah, di sini kita kasih underscore, lalu klik OK. Nah, lakukan yang sama pada X2 dan X3. Sini kita ganti jadi X2. Lalu di sini juga sama. Lalu klik OK.
Nah, yang X3 juga sama, kita ganti jadi X3 di sini juga. Lalu klik OK. Nah, sudah muncul. Sekarang kita harus munculin nilai residualnya dulu, lalu klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear. Nah, di sini dependennya itu kita ganti jadi lag lny1, independennya tuh lag ln underscore x2 dan x3. Lalu save, klik save, unstandardized-nya di checklist, lalu continue, lalu oke. Setelah itu residual 3-nya kita transform, kita cari nilai lag-nya dari nilai residual, targetnya lag res underscore 3. Lalu di sini di numeric expression-nya itu lag buka kurung res 3 tutup kurung, lalu oke. Nah, sudah muncul. Sekarang klik analyze, klik regression, klik linear. Di sini dependennya unstandard yang ketiga. Di sini dependennya standardized yang ketiga, lalu dependennya unstandardized yang ketiga, lalu independennya lag lag residual 3. Lalu save-nya itu di unchecklist. Save-nya itu di unchecklist yang unstandardized-nya, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, kita lihat di tabel koefisiennya. Di sini nilai di kolom B, di sini ada 0,87. Ini perlu diingat karena sini untuk melakukan langkah selanjutnya. Di sini nilainya 0,876. Setelah itu kita transform compute variabel, lalu targetnya itu kita ganti jadi ln underscore y1, pakai add karena untuk pembeda, expression-nya itu pakai ln underscore y1 dikurang dikurang 0,876 dikali lag ln y1. Lalu klik OK.
Nah, di sini lakukan yang sama untuk X2 dan X3. Di sini kita ganti ln log ln X2 sebentar ya teman-teman. Nah, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul sekarang yang X3. Di sini kita ganti X3, di sini juga X3, di sini juga X3, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita munculin nilai residualnya, klik analyze, klik regression, klik linear. Lalu di sini dependennya itu ln Y1 add. Nah, independennya itu ln X2 dan X3 add. Lalu save-nya di sini checklist standardize-nya, lalu continue, lalu OK. Nah, sekarang bisa untuk uji runs. Langsung aja klik analyze, klik non-parametric, klik legacy dialog, klik runs. Lalu di sini yang standardize kita tuker, pakai yang standardize yang terakhir, lalu tes variabel, pindahin ke tes variabel list, lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa langsung melihat ke tabel run. Di sini sudah 0,429. Artinya sudah lebih besar dari 0,05, berarti sudah tidak mempunyai gejala autokorelasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.